Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam isolasi total tanpa makanan, tanpa bantuan, dan tanpa dukungan sosial? Bagaimana jika tekanan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri atau orang-orang yang pernah dikenal baik? Inilah kisah nyata yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Awalnya saat kaum Quraisy memutuskan untuk melakukan boikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Boikot ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Bagaimana mereka bertahan dalam kondisi seperti itu, dan apa dampaknya terhadap dakwah Islam? Dakwah Rasulullah SAW dimulai secara rahasia pada tahun-tahun pertama kenabian. Namun setelah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Beliau mulai menyebarkan ajaran Islam secara terbuka. Kaum Quraisy yang merupakan penguasa politik dan ekonomi di Mekah merasa ancaman besar terhadap tradisi penyembahan berhala dan struktur kekuasaan mereka. Menurut Dr. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad, dakwah Islam menggoyahkan fondasi keyakinan dan praktik ekonomi mereka yang bergantung pada ziarah ke Ka'bah dan perdagangan musiman. Kaum Quraisy mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, menawarkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka menawarkan harta dan jabatan kepada beliau agar meninggalkan dakwah. Namun, Nabi dengan tegas menolak. Seraya berkata, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Kedua, penyiksaan fisik terhadap sahabat. Beberapa sahabat seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir mengalami penyiksaan brutal karena keislamannya. Ketiga, propaganda negatif. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Nabi adalah seorang penyihir atau orang gila. Namun, semua upaya ini gagal. Jumlah pengikut Islam justru semakin bertambah. Meskipun banyak dari mereka berasal dari kalangan lemah dan tertindas. Melihat bahwa metode konvensional tidak berhasil, kaum Quraisy akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, boikot total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Boikot ini tertulis dalam sebuah dokumen resmi yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Isinya meliputi: pertama, larangan pernikahan. Tidak ada anggota suku Quraisy yang boleh menikahi dengan orang dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Kedua, larangan perdagangan. Tidak ada transaksi jual beli dengan mereka, termasuk menyediakan makanan dan kebutuhan pokok. Ketiga, isolasi sosial. Mereka diisolasi di Syekh Abu Thalib, sebuah lembah tandus di luar Mekah. Perjanjian ini disepakati oleh pemimpin-pemimpin Quraisy sebagai bentuk sumpah kolektif untuk menghancurkan dakwah Islam. Boikot ini menjadi salah satu masa tersulit dalam sejarah awal Islam. Selama 3 tahun, Bani Hashim hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan hingga terpaksa memakan dedaunan, kulit pohon, dan tulang hewan. Anak-anak seringkali menangis karena kelaparan, sementara orang dewasa berusaha menenangkan mereka dengan air saja. Mereka tidak diizinkan berinteraksi dengan masyarakat Mekah, bahkan dalam urusan sehari-hari. Setiap upaya untuk melawan boikot dianggap pelanggaran berat. Meski begitu, beberapa orang Quraisy memiliki hati nurani tetap membantu secara diam-diam. Pertama, Hisham bin Ammar sering menyelundupkan makanan di malam hari. Kedua, Khadijah radhiyallahu anhu menggunakan hartanya untuk membelikan makanan meskipun stok sangat terbatas. Setelah 3 tahun, beberapa tokoh Quraisy mulai merasa bahwa boikot ini terlalu kejam. 5 orang berpengaruh, yaitu Hisham bin Ammar, Zuhair bin Abi Umayyah, Mutim bin Adi, Abu al-Bakhtari bin Hisham, dan Zam'a bin al-Aswad, memutuskan untuk mengakhiri boikot. Mereka menemukan bahwa lembaran perjanjian boikot di Ka'bah telah dimakan rayap. Seperti yang disampaikan Abu Thalib ketika diperiksa, hanya kata Allah yang tersisa utuh. Hal ini membuat mereka yakin bahwa boikot ini adalah kezaliman yang harus dihentikan.
Akhirnya, pada tahun ke-10 kenabian, boikot diakhiri dan Bani Hashim dapat kembali ke Mekah. Boikot ini menjadi ujian yang memperkuat iman kaum muslimin. Mereka tetap teguh meskipun menghadapi penderitaan luar biasa. Beberapa pemimpin Quraisy mulai meragukan kebijakan boikot ini yang kelak memudahkan dakwah Islam. Setelah boikot, situasi di Mekah semakin sulit. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anhu, tahun kesedihan membuat Rasulullah mulai mencari tempat baru untuk menyebarkan Islam, yang akhirnya membawa beliau ke Madinah. Peristiwa boikot terhadap Bani Hashim mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Kesabaran adalah kunci kemenangan dalam menjalani cobaan hidup. Kedua, kezaliman akan berbalik kepada pelakunya. Kaum Quraisy akhirnya menyadari bahwa kebijakan boikot mereka adalah kezaliman yang tidak manusiawi. Ketiga, persatuan dalam Islam. Meskipun dalam kesulitan, kaum muslimin tetap bersatu dan saling mendukung. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, setiap cobaan yang dihadapi oleh umat Islam adalah ujian dari Allah untuk menguatkan iman mereka. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap sabar dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih.